Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 4 Kedung Banteng, yang kami hormati segenap Dewan Guru SMP Negeri 4 Kedung Banteng beserta staf karyawan TU, dan yang berbahagia peserta didik baru SMP Negeri 4 Kedung Banteng tahun pelajaran 2020-2021. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan serta keselamatan kepada kita semuanya, sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari di tengah pandemi COVID-19. Kemudian sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Baginda Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Peserta didik baru yang berbahagia, perkenankanlah di sini saya, salah satu guru di SMP Negeri 4 Kedung Banteng, akan menyampaikan materi tentang pembinaan mental keagamaan bagi remaja di sekolah pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun pelajaran 2020-2021 di SMP Negeri 4 Kedung Banteng secara daring. Di sini saya mengucapkan selamat datang peserta didik baru, selamat bergabung bersama kami di SMP Negeri 4 Kedung Banteng. Namun sebelum saya menyampaikan materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Katanya, tak kenal maka tak sayang atau pepatah. Baik, nama saya adalah Aris Hidayat. Alamat saya di Jalan Raya Paseh, RT 1 RW 2 Kecamatan Kedung Banteng. Saya di SMP Negeri 4 Kedung Banteng mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian tugas tambahan saya sebagai wali kelas 7B dan juga pembina pramuka. Status saya sudah menikah. Kemudian yang selanjutnya pendidikan dan diklat yang pernah saya ikuti, dan pendidikan ini pendidikan dasar sampai dengan S1, kemudian diklat yang pernah saya ikuti selama saya sekolah sampai dengan mengajar. Di antaranya yang pertama sekolah dasarnya di SD Negeri 1 Paseh. Yang kedua SMP-nya di SMP Negeri 1 Kedung Banteng. Pada saat itu belum ada atau belum berdiri SMP Negeri 4 Kedung Banteng. Jadi saya sekolah di SMP Negeri 1 Kedung Banteng. Kemudian SMA atau SMK-nya saya di SMK Diponegoro 3 Kedung Banteng. Kemudian S1-nya di IAIN Purwokerto. Kemudian diklatnya yang pernah saya ikuti yaitu diklat atau workshop kurikulum 2013 atau biasa disebut dengan K13 untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian diklat Sekar Bayangkara Polres Banyumas. Kemudian diklat kursus mahir dasar pramuka Kuarda Jawa Tengah. Kemudian diklat pramuka peduli Kuaran Kedung Banteng. Kemudian selama saya sekolah, saya juga dulu pernah mengikuti beberapa organisasi
yang pernah saya ikuti, diantaranya yang pertama sebagai pengurus OSIS SMK pada tahun itu di tahun 2006. Kemudian yang kedua, pemangku adat Dewan Penegak di tahun 2006. Kemudian anggota Rajana IAIN Purwokerto tahun 2008. Dan yang keempat, sekretaris pemuda Pasai Gunung tahun 2013. Kemudian ketua Saka Bayangkara Polsek Karangluas tahun 2006. Kemudian pengurus Dewan Kerja Ranting tahun 2006. Nah, di sini pengurus Dewan Kerja Ranting mungkin secara administratif saya tidak tertulis karena pada saat itu saya dan teman-teman saya mengisi kekosongan Dewan Kerja Ranting pada saat itu yang tidak ada kepengurusannya, sehingga pada waktu itu ketika ada kegiatan-kegiatan kami mengikuti sebagai perwakilan dari Dewan Kerja Ranting. Itu tentang pengalaman organisasi saya. Kemudian yang selanjutnya tujuan. Nah, di sini tujuan yang akan dicapai setelah kalian semuanya menyimak dan menyaksikan tayangan video tentang pembinaan mental keagamaan. Kalian diharapkan dapat yang pertama memahami arti mental dan keagamaan dan juga remaja. Yang selanjutnya yang kedua memahami masalah-masalah yang muncul pada remaja. Yang ketiga memahami hikmah dan menentukan sikap dalam menghadapi lingkungan sekolah yang baru. Kemudian yang keempat, mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan di SMP Negeri 4 Kedung Bandeng setelah pandemi COVID-19 ini selesai dan diperbolehkan untuk tatap muka di sekolah. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi pembinaan mental keagamaan. Di sini yang pertama adalah pengertian mental itu sendiri. Nah, di sini saya menyampaikan 2 poin tentang pengertian mental. Yang pertama atau A, mental adalah hal-hal yang menyangkut batin dan watak manusia yang bukan bersifat badan atau tenaga. Jadi di sini adalah lebih menekankan kepada jiwa. Kemudian yang kedua, mental atau non-fisik ini adalah kecerdasan atau kepribadian yang merupakan kebulatan dinamika seorang yang tercermin dalam cita-cita, sikap, dan perbuatannya. Nah, di sini ada 2 pengertian tentang mental itu sendiri. Yang pertama atau A, hal-hal yang menyangkut batin dan watak manusia. Yang kedua, mental non-fisik adalah kecerdasan atau kepribadian yang merupakan kebulatan dinamika seorang yang tercermin dalam cita-cita, sikap, dan perbuatannya. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah pengertian keagamaan. Keagamaan itu berasal dari kata agama, yaitu kebutuhan diri manusia yang mengatur dan mengendalikan sikap, pandangan, kelakuan, dan cara menghadapi tiap-tiap masalah. Jadi, keagamaan adalah suatu fenomena mental keagamaan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. Ya, kalau kita dalam agama Islam itu disebut dengan hablum minanas. Kemudian manusia dengan Allah Subhanahu wa taala atau dikenal dengan hablum minallah, serta manusia dengan alam sekitar yang sesuai dan sejalan dengan ajaran agama atau ajaran-ajaran agama Islam yang mencakup tata krama keimanan, tata krama peribadatan, tata kaidah atau norma. Nah, ini tentang pengertian keagamaan. Selanjutnya,
pengertian remaja. Nah, ini juga penting kita ketahui semuanya, khususnya peserta didik baru. Kalian sudah menuju masa remaja. Nah, di sini pengertian remaja. Remaja adalah usia peralihan yang ditempuh oleh seseorang dari kanak-kanak menuju dewasa, yaitu usia 13 sampai 21 tahun. Biasanya usia anak sekolah menengah pertama dan sekolah menengah yang di atasnya, sekolah menengah atas, di mana usia ini telah memasuki bangku sekolah lanjutan. Namun yang akan saya tekankan di sini adalah sekolah menengah pertama atau SMP. Selanjutnya, masalah remaja ini penting dibahas terlebih dahulu. Karena kenapa? Karena anak atau remaja adalah bagian dari masa kini dan keseluruhan di hari esok. Kalian adalah generasi penerus yang akan mengambil alih tampuk kepemimpinan dan tanggung jawab kendali bangsa di masa depan. Di tangan kalianlah merah putih atau hitam kelabunya bangsa akan dipertaruhkan. Jadi ini kalian sebetulnya tanggung jawabnya sangat besar bagi bangsa Indonesia ini pada umumnya. Selanjutnya, nanti kita akan menemui masalah-masalah yang mungkin nanti kalian mengalami atau orang tua kalian merasakan. Nah, di antaranya adalah ada orang tua yang panik memikirkan kelakuan anak-anak yang telah remaja, seperti sering bertengkar, keras kepala, sukar diatur, mudah tersinggung, sering melawan, membuat kelakuan yang melanggar aturan atau nilai-nilai moral dan norma-norma agama. Ini kalian merasakan atau tidak yang hal-hal yang seperti ini? Nah, kalau kalian merasakan hal-hal yang seperti ini, kalian nanti harus bisa memilih dan memilah dan harus bisa menentukan sikap mana yang terbaik dan mana yang kurang baik dan sebagainya. Sehingga timbul anak-anak oleh masyarakat ini biasanya dikenal ya dengan istilah anak nakal atau cross boy dan cross girl. Selanjutnya, ini kalau di sekolah. Di sekolah guru pun kadang-kadang gembira menghadapi anak didiknya yang berprestasi, akan tetapi juga kadang-kadang pusing, kehilangan akal menghadapi anak didiknya atau menghadapi kalian yang berperilaku ganjil, mengganggu, dan melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Masih seringnya tawuran antar pelajar yang tidak jarang memakan korban jiwa. Ini kadang-kadang pertengkaran antar teman, gelut-gelutan yang menyebabkan sampai celaka. Ini juga tidak boleh nanti kalian kalau sudah ketemu dengan teman-teman di sekolah. Juga masih banyaknya pelanggaran susila serta tingginya persentase penggunaan obat terlarang dan minuman keras di kalangan anak sekolah atau remaja. Nah, nanti kalau kalian di sekolah tidak boleh minum minuman keras ataupun mungkin merokok saat di sekolah, itu tidak boleh. Kemudian hubungan dengan temannya pun kadang-kadang akrab. Nah, ini kalian kadang-kadang dengan teman-teman itu akrab, kemudian kadang-kadang baik hati, namun kadang-kadang ini juga pasang surut ya. Kadang-kadang juga sering bertengkar, bermusuhan. Tapi nanti saya harapkan ketika ini terjadi, semuanya bisa kalian sikapi, bisa kalian jangan sampai seperti inilah, seperti itu. Sehingga nanti kita sekolah itu nyaman, tenang, dan damai begitu. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran, kegiatan sekolah jadi terasa lebih baik. Selanjutnya, terlepas dari bentuk-bentuk dan problematika remaja,
ada beberapa segi yang dapat melatar belakangi masalah itu, yaitu segi psikologis, segi sosiologis, dan segi keagamaan. Nah, ini sudah mulai mengerucut. Dari segi psikologis, remaja mengalami gejolak psikologis akibat pertumbuhan dan perkembangan fisik. Nah, biasanya ya, pertumbuhan badan mulai besar, merasa bahwa dirinya itu paling besar, paling kuat. Nah, sehingga nanti biasanya ada yang menindas teman yang lebih kecil. Nah, ini tidak boleh nanti kalau kalian sudah ketemu dengan teman-teman di sekolah. Dari segi sosiologis, remaja ada kalanya kurang perhatian dari orang tua atau orang dewasa dan merasa tidak disayangi dari orang yang diharapkan sewajarnya memberikan perhatian pada mereka atau pada kalian, atau karena lingkungan sosial mereka itu sendiri. Nah, sehingga mereka mencoba mencari jalan sendiri untuk membela dan mempertahankan harga dirinya. Maka ditentangnya segala nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Mereka ingin hidup lepas, bebas dari segala ikatan. Namun ketika kalian sudah sekolah nanti, apapun masalah yang kalian hadapi, apapun yang akan terjadi pada kalian, tidak boleh sampai kalian nanti putus sekolah, sampai kalian nanti tidak melanjutkan sekolah, karena pendidikan dasar wajib belajar 9 tahun adalah dari SD sampai dengan SMP. Makanya jangan sampai karena masalah yang mungkin kalian muncul nanti, kalian akhirnya tidak mau sekolah, bebek sekolah, dan akhirnya lebih mengutamakan untuk saya ingin menjadi orang yang bebas, saya ingin naudzubillah min dzalik, ini menjadi anak jalanan yang tidak jelas masa depannya. Namun saya harapkan kalian semuanya nanti dapat lulus sekolah dan syukur-syukur dapat melanjutkan sampai ke jenjang selanjutnya demi masa depan kalian. Selanjutnya, sedangkan dari segi keagamaan, ini karena longgarnya pegangan keagamaan atau kurangnya pengetahuan dan penghayatan tentang keagamaan, di mana agama berfungsi sebagai pengendali moral. Nah, ini makanya pentingnya sekali kalian belajar agama bukan hanya di sekolah saja, tapi ketika ngaji di lingkungan masyarakat. Nah, ini penting sekali bagi kalian semuanya. Tidak usah merasa minder bahwa saya itu temannya yang ngaji itu anak-anak TK, anak-anak masih kecil-kecil, saya ini sudah SMP. Tidak usah seperti itu. Yang penting kita dalam rangka tholabul ilmi, tidak usah malu dalam mencari ilmu, karena ilmu itu bisa didapat di mana saja. Dan juga sebagai manusia kita punya kewajiban tholabul ilmi, yaitu tholabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai dengan liang lahat. Nah, itu seperti itu. Begitu pada materi masa pengenalan lingkungan sekolah kali ini penting sekali untuk menyampaikan materi tentang pembinaan keagamaan bagi remaja di sekolah, khususnya bagi kalian semuanya peserta didik baru di SMP Negeri 4 Gedung Bandeng, dengan tujuan kalian semuanya nanti yang khususnya sekolah menengah pertama dapat memahami, mengetahui, dan mengambil sikap dalam belajar, dalam bertingkah laku, dalam berteman, dan menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang baru di sekolah yang baru. Selanjutnya, nah untuk itu kami
khususnya saya sendiri mengharapkan nanti kalian satu dapat mengetahui dan melaksanakan tata tertib di SMP Negeri 4 Kedung Banteng. Nah, tata tertib nanti banyak sekali, bisa nanti kalian ketahui ketika kalian sudah masuk sekolah atau nanti mungkin disampaikan pada materi MPLS selanjutnya. Kemudian yang kedua, mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan keagamaan yang ada di SMP Negeri 4 Kedung Banteng setelah pandemi COVID ini selesai dan bisa tatap muka di sekolah. Nah, kegiatan keagamaan yang ada di SMP Negeri 4 Kedung Banteng diantaranya nanti ada pembinaan akhlak, kemudian ada sholat zuhur berjamaah, kemudian ada peringatan Hari Besar Islam. Nah, ini nanti dapat kalian ikuti setelah kalian nanti masuk setelah pandemi COVID ini berakhir dan kita semuanya boleh bertatap muka di sekolah. Kemudian yang ketiga, dapat bersosialisasi. Nah, teman-teman dapat bersosialisasi. Ini kurang ya, mohon maaf tulisan salah ketik, dengan baik. Ya, dengan siapa? Dengan bapak atau ibu guru, dengan tata usaha, dengan teman sekolah di SMP Negeri 4 Kedung Banteng. Kemudian yang keempat, dapat menjaga nama baik sekolah. Nah, ini yang paling penting sekali, dimanapun kalian berada, kalian harus bisa menjaga nama baik sekolah. Jangan sampai kalian nanti ketika dimanapun kalian nanti akan berlaku tidak baik, nanti akan membawa nama baik sekolah juga ikut tidak baik. Harapannya kalian dimanapun nanti menjadi anak yang baik sehingga juga membawa nama baik sekolah. Nah, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan pembinaan mental keagamaan pada remaja di sekolah. Apabila banyak kesalahan dalam saya menyampaikan materi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada baiknya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kurangnya itu semata-mata dari saya sendiri. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.